Shalom untuk kita semua, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita sampai saat ini dalam rangka ibadah Padang Rabu 26 Mei 2021. Tema kita hari ini, bahagia orang yang mengenal Allah. Ya, kita berbahagia karena kita mengenal Allah. Amin. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami, anugerah terbesar yang Tuhan berikan bagi kita. Kasih-Mu tiada bertepi, hatimu tak terselami. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah-Mu, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk membuka semua rangkaian acara kita pada pagi sampai dengan sore. Yang kami boleh nikmati sampai dengan saat ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami hendak beribadah di tempat ini. Kami hendak bersatu hati di tempat ini untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah dan persekutuan kami. Bahkan semua kegiatan acara kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami percaya Engkau yang menolong kami. Terima kasih untuk cuaca yang baik. Terima kasih untuk semua tim yang sudah di...
setiap waktu. Hidupi kebenaran-Mu Tuhan, karena hanya Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan, yang agung dan perkasa, dimuliakan dalam kehidupan kami. Ku rindu setiap waktu. Yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidup, berdaulat atas hidup. Berserah, aduh, sepertinya belum terlalu bersemangat. Ya, shalom sekali lagi, shalom. Semangat pagi. Waduh. Sorry Pak Brimob, mana Pak Brimob? Ya, kita bersyukur hari ini semuanya oleh karena kebaikan Tuhan kita boleh berkumpul dan sesuai dengan doa kita, cuaca baik ya. Walaupun yang namanya manusia dikasih panas begini, doanya minta panas, dikasih panas juga melipir ke tempat yang dingin semua kan. Luar biasa ya. Tapi nggak apa-apa. Ini sehat ini. Matahari pagi sehat. Dan saya teringat saudara, kalau ibadah seperti ini, saya mengingat kembali kisah di Alkitab ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit. Ya, nuansanya kurang lebih seperti ini ya. Tapi jauh mungkin padang rumputnya lebih bagus lah. Ya. Mari kita membuka pada pagi hari ini untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Bapak Ibu yang sudah dapat saya undang bangkit berdiri ya. Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Yang sudah dapat saya undang bangkit berdiri. Nanti ayat yang ke-23 dibacakan oleh jemaat yang ada di depan saya sebelah kiri. Yang ayat 24 nanti dibacakan oleh jemaat yang ada di bagian tribun kanan ya. Perikopnya, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Ya, yang sebelah kanan suaranya jangan mau kalah. Tetapi siapa yang mau menunggu, jangan bermudah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa aku Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu ku sukai, demikianlah firman
firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah bahagia orang yang mengenal Tuhan. Ya. Sebagai orang percaya, sudahkah kita mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita? Ya, saya selalu katakan bahwa kita sudah jadi orang Kristen seberapa lama itu tidak penting. Tetapi seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan, itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kebahagiaan itu dikatakan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dirindukan oleh semua orang. Siapa di sini yang nggak mau bahagia hidupnya? Atau adakah orang yang minta doanya, Tuhan berikan aku susah, melarat, menderita dalam hidup? Ada nggak orang yang berdoa demikian? Saya kira tidak ada. Ada apa lagu pujian? Meskipun saya susah. Itu kan meskipun. Artinya orang Kristen itu minta yang terbaik, minta yang enak. Tetapi kalau diberikan pergumulan juga tetap bersyukur. Tetapi intinya saya katakan, semua orang mau bahagia. Tidak ada orang yang minta susah melarat. Tidak ada orang yang minta supaya hidupnya menderita. Tetapi semua orang pasti mengharapkan kebahagiaan. Pertanyaannya, apakah semua orang mengalami kebahagiaan? Apakah semua orang menemukan kebahagiaan dalam hidupnya? Dan apa yang membuat orang bahagia? Bapak Ibu, tidak ada orang yang minta hidupnya susah. Tidak ada orang yang minta hidupnya supaya menderita. Kalau di Alkitab dikatakan di dalam satu bagian firman Tuhan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Tidak ada orang yang minta susah. Tapi kalau ada orang yang minta pas-pasan, seperti bagian firman Tuhan tadi dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan atau kebohongan. Ya, jangan berikan aku kekayaan atau kemiskinan. Supaya apa? Supaya kalau aku miskin, ya, supaya kalau aku kaya, aku tidak menyangkali engkau. Dan kalau aku miskin, aku tidak mencemarkan namamu. Kalau orang yang minta berkecukupan ada, ya. Tapi kalau orang yang minta hidupnya susah, tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa sih kebahagiaan itu? Dalam perspektif dunia, ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya, entah itu harta, tahta, jabatan dan sebagainya, tentu bisa memberikan kebahagiaan. Tetapi dalam perspektif dunia, kebahagiaan itu kita raih atau kita nikmati, yaitu bersifat tiga. Yang pertama relatif, yang kedua semu dan sementara. Ya, segala sesuatu kenikmatan dunia ini, ya, apapun itu saudara, itu dikatakan yang pertama kebahagiaannya itu relatif. Ya, sesuatu yang membuat saya bahagia belum tentu membuat Ibu Ami bahagia. Sesuatu yang bisa membuat saya senang belum tentu membuat salah satu dari jemaat senang. Kebahagiaan yang ada di dunia ini relatif. Jadi apa yang bahagia menurut saudara belum tentu bahagia menurut orang lain. Apa yang bisa kita nikmati belum tentu bisa dinikmati oleh orang lain, ya. Nah, yang berikutnya, kebahagiaan yang ada di dunia ini bersifat semu. Ya, semu itu bersifat manipulasi dan juga fata morgana. Apapun itu semu, ya. Seakan-akan membuat bahagia, tetapi pada akhirnya justru bisa mendatangkan malapetaka atau mendatangkan bencana dalam kehidupan. Harta itu bisa membuat bahagia, ya, tetapi bisa juga membuat hancur rumah tangga, keluarga. Ya, waktu masih susah, ya, suami dan istri bergandengan tangan. Tapi kalau sudah semakin banyak harta, berkat berlimpah, kemudian suami bisa menggunakan harta, atau istri juga bisa menggunakan harta untuk hal yang tidak baik. Ya, jadi bersifat semu. Segala sesuatu yang dalam dunia ini itu bersifat semu dan sementara. Ya, sementara artinya tidak kekal atau tidak selamanya. Kebahagiaan yang disebutkan tadi adalah sesuatu yang relatif, semu dan sementara. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sudah menjalani kehidupan kita sekian lama. Bagaimana, apakah kita bisa menikmati kehidupan ini dengan segala apa yang ada yang kita miliki?
Sudahkah kita bisa menikmati semua yang Tuhan berikan, apapun itu dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bersyukur dan kita bisa mencapai sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu, saya mengambil sebuah data dari 2017, tahun 2017 ada survei dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang mensurvei tingkat kebahagiaan masyarakat atau orang Indonesia, ya. Dan Kalimantan Timur itu masuk provinsi yang keempat, provinsi orang-orangnya paling bahagia, katanya begitu. Tapi 2017 itu datanya saya dapat. Nah, pertanyaannya, apakah saudara bahagia? Bagaimana hidup? Amin. Beneran, ya kan? Sebagai jemaat GMII, apakah Anda juga sudah merasakan bahagia dalam kehidupan kita? Ya. Kemudian, pertanyaannya, kalau Anda memang bahagia, apa yang membuat saudara bahagia? Harta, tahta, jabatan, wanita, atau apapun itu, ya. Apakah itu ukuran kebahagiaan? Ya, kalau ada harta bahagia. Tetapi kalau hanya harta, terpaut hati kita kepada harta, maka kita bisa binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, bagian firman Tuhan yang kita belajar tadi di dalam Yeremia itu mengingatkan kita kembali kebahagiaan yang sejati yang harus kita temukan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, ya. Dikatakan tadi, kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan yang sejati di dunia ini. Kebahagiaan yang ditawarkan dunia ini adalah semu dan sementara. Orang dunia sering mengukur kebahagiaan dari banyak sedikitnya uang atau harta atau jabatan dan seterusnya, ya. Tetapi sebenarnya tidak. Kalau kita bisa melihat, kita sering nonton, kita sering dapat informasi di entertainment, ya, entertainment, betapa banyak orang yang punya harta, terkenal, punya popularitas, frustasi juga karena hartanya banyak tidak sedikit artis-artis atau orang-orang yang sudah punya harta, punya popularitas, kemudian frustasi dan bunuh diri. Artinya memang betul bahwa kebahagiaan itu tidak bisa kita dapat hanya dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi kalau kita belajar, saudara, yang dikatakan di dalam Yeremia tadi, beginilah firman Tuhan, ya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, ya. Dikatakan bermegah. Kata yang dipakai di sini bisa diterjemahkan bermegah, bangga, ataupun bahagia. Artinya, janganlah orang bijaksana bahagia karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya merasa bahagia hanya karena kekayaan yang dimilikinya. Saya katakan tadi, kekayaan bisa justru menjadi sumber malapetaka, ya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, bermegah yang dimaksud di sini juga dapat diterjemahkan bangga atau bahagia. Kebijaksanaan yang dimaksud di sini adalah sebuah pengetahuan atau wisdom. Alkitab mengajarkan bahwa kita memang harus mengejar kebijaksanaan, ya. Apa yang ada di dunia ini kita memang nggak apa-apa. Saudara kerja banting tulang, berusaha cari uang gitu, ya, nggak salah. Berusaha kan? Karena apa? Karena ketika saudara juga diberkati oleh Tuhan, maka saudara juga akan ambil bagian di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Ya, begitu juga orang mau cari pinter, cari ilmu setinggi-tingginya, mencari hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, tidak apa-apa. Tetapi dikatakan, namun Alkitab juga mencatat bahwa semuanya itu hanya sementara dan akan lenyap, ya. Di dalam satu bagian firman Tuhan di dalam Korintus dikatakan pengetahuan pun akan lenyap. Tidak ada orang yang bijaksana yang akan kekal kebijaksanaannya, ya. Kebijaksanaan, jangan orang bermegah karena kebijaksanaannya. Kemudian orang yang kuat, jangan berasa, wah ini yang saya andalkan dalam hidup sehingga saya tidak perlu Tuhan. Saya orang yang hebat, saya orang yang kuat, hartaku banyak, jadi saya nggak perlulah cari Tuhan. Cari Tuhan urusan belakangan, kalau sudah mau mati.
Tapi siapa yang tahu kapan dia mati? Kekuatan kita ini tidak bisa kita andalkan. Kekuatan kita terbatas. Dalam 2 Korintus 14 ayat yang ke-16 dikatakan, manusia lahiriah ini semakin merosot. Hari ini kita kuat, ya Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang ada ini sementara. Dunia ini sementara. Kekuatan, kecantikan, tidak ada yang dapat kita banggakan. Makanya jelas dikatakan, jangan orang berbangga, jangan orang merasa dia sudah cukup bahagia hanya karena dia memiliki kebijaksanaan, kekuatan, kemudian apa yang terakhir dikatakan? Kekayaan, saudara. Ya, jangan orang berpikir, wah karena saya kaya itu sudah cukup, saya bahagia. Tidak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam Amsal 19 ayat yang keempat. Kekayaan itu sebenarnya relatif juga kalau saya bilang. Kenapa saya bilang? Dikatakan kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan karena sahabatnya. Ingat kalau kita sedang berhasil, banyak duit, sukses, banyak orang mengaku saudara. Ya. Tapi kalau kita lagi susah, saudara, ya. Jadi apa? Jadi jangan sampai orang pun menghargai kita hanya karena apa yang kita miliki. Bukan karena kehidupan kita, bukan karena karakter kita. Makanya saya katakan, siapapun saudara, saya menghargai saudara. Saya belajar untuk menghargai setiap orang, bukan karena banyaknya harta yang dia punya. Saya pun maunya begitu. Ya, saya bukan nggak mau jadi orang kaya, tapi kalaupun saya jadi orang kaya, orang yang berhasil, orang yang sukses, kemudian orang dekat sama saya hanya karena mau sesuatu dari saya, maka saya, walaupun saya kaya, artinya saya orang yang paling malang di dunia ini. Apa gunanya? Ya, jadi saya katakan kekayaan itu relatif. Jangan kita merasa wah saya menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang dipandang di mana-mana. Tunggu dulu bos, tengok dulu, perhatikan dulu. Orang itu memandang kita karena apa? Kalau hanya karena harta kita, kalau hanya karena jabatan kita, apa artinya? Baiklah orang memandang kita, menghargai kita, memang karena karakter kita, karena kehidupan kita memang betul-betul patut untuk dihargai. Ya, jadi kalau kita bijaksana, pintar, kaya, hebat, cantik, kemudian orang menghargai kita, nggak salah sih. Tetapi jangan hanya karena itu, tetapi memang kita pantas untuk dihargai. Sedih loh sebenarnya, seandainya kita menjadi orang yang punya harta, tetapi kita dihargai hanya karena harta. Begitu kita susah, kita ditinggalkan. Artinya tidak ada ketulusan orang. Tetapi kalau kita orang yang biasa-biasa pun, tetapi punya karakter yang sesuai dengan firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya setiap orang juga akan mengasihi dan menghargai kita. Nah, Bapak Ibu, apa yang dapat memberikan kita kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan ini? Dikatakan tadi harta dan yang lainnya itu tidak. Tetapi siapa yang mau bermegah, siapa yang mau merasa kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan, baiklah mereka bermegah karena yang berikut. Karena apa? Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Ya, orang yang mau berbahagia adalah orang yang memahami dan mengenal Allah dengan baik. Ya, jadi kalau saya dan saudara mau bahagia, ya, saya dan saudara mau bahagia, kuncinya satu: kenallah siapa Tuhan itu. Kenalilah Allah itu dengan baik secara pribadi dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi orang yang berbahagia dalam kehidupan ini. Kata mengenal di sini dari bahasa aslinya itu yada, ya. Dalam ayat 24 dikatakan itu yada itu bukan hanya sekedar tahu, tetapi memiliki pengetahuan yang dalam, ya, kemudian juga memiliki relasi yang intim dengannya. Seperti yang dinyatakan dalam ayat tersebut, bahwa kita merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan, kita mengalami keadilannya, dan kita hidup dalam kebenarannya. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Maksudnya mengenal. Mengenal ini mengenal dengan baik. Bukan cuma sekedar tahu, ya. Bukan cuma sekedar berseru Tuhan, Tuhan. Karena di dalam Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23, saudara buka. Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Ya, ini peringatan bagi setiap kita. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ya, kalau keseringan Tuhan, 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 tanpa punya pengenalan yang baik, bahaya. Coba saudara katakan Tuhan, 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 Tuhan. Saya ngomong hantu apa Tuhan? Ini dengar hantu kan? Ya. Bukan orang yang
sekedar memanggil berseru Tuhan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Di ayat yang ke-22 sangat tegas dikatakan, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai kita hanya, apa istilahnya ya, kalau bahasa umumnya itu kasar, istilahnya kalau dengan orang itu, kamu tahu nggak orang itu? Enggak, cuman kenal-kenal, maaf saya bahasakan vulgar mungkin ya, cuma kenal-kenal anjing, istilahnya begitu, cuma kenal-kenal ya. Tetapi Tuhan mau supaya kita benar-benar punya pengenalan yang dalam akan Dia. Kata yada tadi artinya memahami, mengetahui, ya, dan punya pengalaman secara pribadi, mengenal seseorang dan memiliki pengalaman bersamanya, ya. Bahkan kata ini juga dipakai dalam hubungan suami dan istri, saudara. Ya, jadi istilahnya begini, mengenal seseorang secara intim, secara seksual seperti dalam sebuah pernikahan. Seperti seorang, bahkan lebih daripada suami kepada istrinya. Bapak Ibu yang suami istri, masih ada rahasiakah di antara Bapak Ibu? Tentunya tidak, ya. Antara suami dan istri semua sudah terbuka. Semuanya sudah terbuka. Ada yang bilang masih ya? Janganlah, ya. Ya, itu tadi begitu, saudara. Tidak ada lagi yang tersembunyi, apalagi kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan daripadanya. Betul? Ada yang bisa menyembunyikan sesuatu dari Tuhan yang Maha Tahu? Tentu tidak ada, saudara. Jadi pengenalan yang dimaksud adalah begitu, saudara. Sangat intim, bahkan saya katakan lebih intim daripada hubungan suami dan istri, ya. Bagaimana supaya kita memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan? Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, dari mana kita mengenal Tuhan? Ya, yang pertama tentunya kalau kita belajar teologi ada dua penyataan. Allah menyatakan melalui ibadah kita hari ini, ibadah padang ini, kita bisa menikmati alam semesta. Kita bisa menikmati semua karya ciptaan Tuhan, dan kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan. Ya, melalui segala ciptaannya, melalui semua orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kita, kita juga dapat melihat kebesaran Tuhan dan sebagainya. Yang kedua, kita mengenal Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Ya, makanya setiap orang yang terus bertekun dalam kebenaran firman Tuhan, pasti akan bertambah-tambah juga pengenalan akan Tuhan. Dan pasti orang itu akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi biarpun banyak harta kita, segala sesuatu kita miliki, tidak ada kebenaran di dalam kita, maka niscaya dan pasti kita akan mengalami yang namanya keburukan. Kita tidak akan menikmati kebahagiaan dalam hidup. Ya, jadi intinya Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahagia orang yang mengenal Allah. Berbahagialah setiap kita karena apa? Karena kita mengenal siapa Dia. Amin. Karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik, yang sungguh teramat baik, yang pasti menolong, memberikan kita apapun pergumulan kita. Saya katakan dalam doa tadi ya, mungkin beberapa waktu ini kita mengalami banyak pergumulan, terlebih dalam persekutuan kan. Ini waktunya kita bisa, apa istilahnya, melampiaskan ya kerinduan kita untuk bersekutu. Puji Tuhan, cuaca baik, kita bisa menikmati semuanya. Dan biarlah ini juga membuat semangat kita terus lagi di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini. Kita percaya pengenalan akan Tuhan itu saja cukup untuk bisa membuat kita bahagia dan menikmati kehidupan ini. Biarlah Tuhan memberkati kita senantiasa, dan Tuhan terus menolong kehidupan kita. Biarlah kiranya nama Tuhan juga terus dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur kebenaran firman pada pagi menjelang siang hari ini. Tema kami adalah bahagia orang yang mengenal Tuhan. Kami rindu dalam hidup kami menikmati kebahagiaan, mengalami kebahagiaan yang sejati, bukan yang semu dan sementara. Tetapi kami percaya Tuhan, kami dapati kebahagiaan itu ketika kami mengenal siapa Engkau. Oleh sebab itu ajar kami terus dan ajak kami terus untuk kami rindu bertambah pengenalan akan Tuhan. Kami rindu terus belajar dari firman-Mu. Kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan Tuhan menolong setiap kami, sehingga sungguh apapun yang akan kami hadapi dalam kehidupan ini, kami akan tetap dapat bersyukur, dan kami akan tetap dapat melihat betapa dahsyat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah berhenti,
menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya ada kuasa Roh Kudus yang menolong untuk kami boleh terus dimateraikan firman itu di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta Samuel yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita berbahagia karena kita mengenal Dia, siapa yang menyelamatkan hidup kita.